yang kita ketahui selama ini sebelum ada yang disebut dengan individualitas, ada kultur kolektif itu dan kultur patriarki itu hampir di seluruh dunia. Berarti ini sebenarnya merupakan permasalahan psikologis ya, yang memang mengakar ya Bu Yanti. Mengakar dan saya juga banget. harus bilang Bu Yanti, kalau di tempat kerja saya ada sesama perempuan yang berkonflik, pasti pikiran kita biarinlah. Budaya menganggap bahwa domain kerja itu adalah domain laki-laki, ya, membuat perempuan yang naturnya memang ingin nurturing di rumah gitu ya, ingin di rumah mengurus anaknya, terjadi dilema di antara mereka juga dan rasa takut, ya. Karena itu tadi perebutan posisi kuasa ya, ingin lebih baik, mungkin lebih diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Cendekia, saya Yanti. Dan saya Pujo. Kita bareng lagi di podcast Bikin Pintar. Bikin Pintar. Di situ. Situ. Pak Bu Yanti, lama banget kita nggak podcast bareng ya? Aduh, 5 bulan. Mungkin lebih ya, alhamdulillah. 5 bulan. Buat yang sudah menunggu juga. Ya, jadi memang udah banyak banget yang terjadi. Banyak yang terjadi. Di kita, mungkin di teman-teman juga, di dunia juga seperti itu kondisinya. Ya, semoga semuanya tetap baik-baik aja. Amin ya Allah, jangan perang dunia ketiga ya Allah. Amin. Semoga semuanya tetap baik-baik aja lah. Amin. Ya, oke. Tapi selain itu, saya juga mau ngasih selamat kepada Bu Yanti karena sudah diberikan amanah menjadi Dekan Fakultas Sosial Humaniora ya di Universitas Muhammadiyah Bandung. Dan ini kita juga ingin promosi juga akun Bu Yanti yang lain, mungkin buat yang belum tahu, di Instagram dan TikTok, Bu_Dekan ya, untuk membahas suka duka lucu-lucunya gimana menjadi seorang dekan dari kampus terkemuka di Bandung misalnya. Seperti begitu ceritanya Bu Yanti. Seru kok, terkenal banget dan saya juga suka lihat buat ketawa-ketawa sendiri. Bu Yanti. Nah, saya juga ingin memberikan selamat juga kepada Bu Yanti yang sudah baru saja mempublikasikan salah satu buku baru beliau nih Bu Yanti. Yang memang nyambung dengan ucapan yang saya berikan barusan, yaitu judulnya The Fractured Sisterhood ya, ini bukunya. Sisi gelap dari persaingan wanita di dunia kerja. Wah, ini hal yang menarik Bu Yanti. Karena kalau nggak dibikin buku kayak gini buat saya yang mewakili kalangan bapak-bapak ya, terutama di dunia kerja mungkin kalau ada gesekan antara wanita di lingkungan kerja itu biasa aja. Ntar normal lagi ya. Itu mungkin cara kita bapak-bapak selamat juga ya dari amukan istri-istri di rumah gitu. Yalah, biarin aja dulu, ntar normal lagi. Tapi sebenarnya ini nggak baik Bu Yanti ya? No, sangat tidak baik. Nah, jadi mungkin kita mungkin bisa mulai dari realitanya aja ya sekarang ini. Jadi ada beberapa gitu kan ya yang konsul kepada saya gitu ya mengenai toxic workplace gitu katanya, tempat kerja yang toxic katanya gitu kan ya. Jadi saya dengar begitu, jadi mana penasaran gitu ya. Ini kira-kira dialami banyak wanita juga nggak sih gitu ya. Akhirnya saya tuh terpikir untuk membuat sebuah research mengenai persaingan wanita di dunia kerja dan saya betul-betul kaget gitu ya pas lihat researchnya. Ada sekitar ratusan ribu ya tentang persaingan di dunia kerja. Itu di seluruh dunia. Di seluruh dunia ya, ratusan ribu. Fenomena global. Ratusan ribu research mengenai persaingan dunia kerja yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan gitu ya. Tapi untuk yang khusus perempuan terhadap perempuan itu sekitar 120-an, 130-an ya yang saya temukan sejauh ini. Tapi itu bukan berarti ini enggak masalah loh, ini masalah besar gitu ya. Kenapa? Karena realitanya sekarang itu ada yang disebut WHO 30% dari 58% dari kasus bullying di dunia kerja itu dilakukan oleh wanita terhadap wanita lainnya di dunia kerja. Dari wanita oleh wanita lainnya. Wanita oleh wanita kepada wanita gitu ya. Nah, jadi itu menarik sekali kan 58% wow, gitu, lebih dari setengah. Saya kira gini Bu Yanti ya, logikanya kan wanita terutama di lingkungan kerja yang didominasi laki-laki itu kan minoritas. Biasanya sebagai sesama minoritas kan saling mendukung gitu ya. Ini malah enggak ini. Idealnya ya, karena memang naturnya perempuan itu pada hakikatnya adalah nurturing, mengasihi, kolaboratif, penuh empati, penuh rahmah gitu kan. Emang itu tugas mereka gitu kan yang amat sangat fokus di situ. Tapi tiba-tiba saja magically gitu ya, begitu mereka ditempatkan di domain kerja ya,
tiba-tiba faktanya seperti itu, gitu ya. Kontradiktif ya Bu Yanti. Kontradiktif banget ya, paradoks banget gitu ya. Sisterhood itu nggak ada lagi, hilang tiba-tiba sisterhood itu, rahmah itu, saling mengasihi, saling menolong, tiba-tiba jadi hilang ketika mereka ada di dunia kerja. Kenapa? Saya cek gitu ya, saya lihat rootnya gitu, ternyata wow, kaget sendiri, dan akhirnya saya putuskan saya harus meneliti ini kayaknya gitu. Dan akhirnya saya meneliti 5 informan research fenomenologi saya lakukan terhadap 5 informan wanita bekerja yang kebetulan saya pilih khusus yang muslimah, ya, muslimah, dan ternyata dari cerita mereka itu gitu kan ya, saya dari kesimpulan wow, ternyata apa yang dikatakan oleh research sebelumnya itu ratusan ribu itu benar gitu loh. Kaget. Terjadi di Indonesia, Bandung, Jakarta, Cirebon gitu. Dan ini bukan masalah kecil kan? Bukan, karena sama kerugiannya real ya. Kerugiannya real. Ya, WHO mengatakan itu dari data yang mereka dapatkan ya, 1 tahun saja itu kerugian bisa mencapai 1 triliun US dollar. Sedunia. 1 triliun US dollar. Sedangkan kinerja menurun sampai 30% rata-rata di seluruh dunia. Dari kasus bullying. Besar, perempuan aja ini. Oke. Ya. Tapi satu kantor terpengaruh gini. Satu kantor terpengaruh gitu ya. Ini bukan masalah kecil, Bapak-bapak, terutama yang punya usaha sendiri ya. Punya posisi kekuasaan, mari kita perhatikan baik-baik. Saya juga pengen tahu soalnya dari Iya, karena ini bos besar ini. Waduh, enggak sebesar itu. Pak Pujo ini by the way seorang direktur ya. Alhamdulillah diberikan amanah. Insyaallah semoga ujian sudah bisa dilakukan dengan baik. Amin Pak. Nah, jadi kan memang berarti ini adalah suatu fenomena nyata. Terjadi dan tidak bisa dihindari, apalagi semakin besarnya kesempatan bagi wanita untuk ikut berkiprah, berprestasi, dan bahkan memimpin. Itu dia. Pak Pujo sudah pernah dengar belum? Ada yang dikatakan bahwa research yang terbaru ini, ternyata CEO atau pimpinan tertinggi sebuah perusahaan, wanita, yang gampang menangis kayak gitu kan, justru make the best CEO. Malah jadi terbaik. Bukan yang tegas kayak laki-laki. Iya, yang gampang menangis, mudah menangis, gampang tersentuh, gampang berempati. Why is that? Kenapa Bu ya? Itu dia, ya berarti ada sesuatu di situ yang membuat wanita bukan berarti a less effective leader untuk dikembangkan potensinya gitu loh. Justru dengan leader yang lebih emosional, yang lebih gampang menangis, gampang tersentuh, makes the most efficient. Nah, ini menarik Bu Yanti. Soalnya selama ini saya kira perempuan itu harus membuat dirinya seperti laki-laki, tegar, tegas, dan keras, kompetitif, agar menunjukkan kuasanya di atas laki-laki yang lain. Padahal enggak ya. Ternyata enggak, Pak. Salah kita di situ berarti. Justru itu kebalikannya. Paradoks banget itu. Paradoks. Apakah mungkin karena selama ini kita memandang perempuan itu harus setangguh laki-laki, jadinya ada yang namanya perselisihan di tempat kerja itu? Jadi gimana ceritanya? Jadi mungkin kita bisa lihat dari natur aja tadi ya. Yang kita ketahui selama ini sebelum ada yang disebut dengan individualitas, ada kultur kolektif itu dan kultur patriarki itu hampir di seluruh dunia. Tiba-tiba saja kemudian muncul disebut dengan budaya individualitas, ya, dan ada muncul femininitas segala macam gitu ya. Tapi yang pasti hampir semua negara mengakui kepatriarkian itu gitu ya. Kecuali mungkin di Minang sama di Sumatera Barat dengan salah satu tempat di Afrika ya, itu matrilineal. Nah, patriarkial itu mengatakan bahwa tempat wanita itu adalah di rumah, mengurus anak gitu kan ya, membesarkan anak, dan pokoknya menerima nafkah dari laki-laki, laki-laki pergi keluar ke dunia kerja gitu ya. Nah, jadi setelah Perang Dunia Kedua terjadi shifting of roles gitu ya, di mana pada saat itu laki-laki kan sudah pergi berperang, habis laki-laki gitu ya, tinggallah perempuan, kan harus dikasih makan ya anak-anak gitu ya. Akhirnya perempuan di-encourage untuk masuk ke dunia kerja, udah laki-laki. Pada akhirnya laki-laki mulai lebih banyak lagi masuk ke dunia kerja. Bergabunglah laki-laki dan perempuan di domain laki-laki. Nah, ini budaya menganggap bahwa domain kerja itu adalah domainnya laki-laki ya, membuat perempuan yang naturnya memang ingin nurturing di rumah gitu ya, ingin di rumah mengurus anaknya, terjadi dilema di antara mereka juga, dan rasa takut
ya, insecurity, apakah saya bisa bertahan di domain yang sebenarnya bukan buat gue nih gitu. Ini kan domain laki-laki, bisa nggak gue bertahan. Jadi banyak wanita yang ketika masuk ke domain yang bukan domain dia anggap bukan domain dia merasa meragukan kepintarannya, meragukan kehebatannya, gitu kan. Dan ya. Ini kadang-kadang nggak disadari. Nggak disadari, itu disebut dengan imposter syndrome kan. Ya, kalau ketahuan gue nggak pintar gimana? Kan ini bukan dunia gue gitu. Jadi akhirnya mereka berusaha mati-matian untuk mempertahankan itu, Pak. Jadi gimana ada overcompensating? Yes, supaya nggak dianggap bodoh, supaya dianggap cocok di dunia ini, aku harus mengikuti beberapa karakteristik tertentu gitu ya. Aku harus tegas, aku harus menjauh, aku harus kelihatan manly gitu ya. Ini kan dunia aku nih gitu. Itu satu sebabnya. Jadi kultur patriarki menjadi salah satu penyebabnya juga ya, ekspektasi masyarakat perempuan itu di rumah, tempatnya bukan tempat kerja, sense of impostership syndrome tadi itu gitu ya. Kemudian juga kecenderungan society yang patriarkal juga gitu ya, yang memute suara atau mendiamkan suara perempuan ya. Perempuan yang vokal, perempuan yang banyak ide, perempuan yang cemerlang itu diusahakan di mute suaranya gitu ya, dengan cara digosipin atau diisolasi atau disabotase secara simbolik gitu ya. Sabotase simbol itu gini maksud Pak Pujo. Misalnya nih menggunakan simbol agama gitu ya, supaya orang yang bersinar ini terlihat nggak kehilangan kepercayaan diri gitu ya, supaya nggak terlalu bersinar, nggak terlalu show off, maka dikatakan, Bu Yanti misalnya gitu ya, Bu Yanti selendangnya kurang syar'i, kurang cocok, aduh Bu Yanti itu bajunya terlalu ketat, dekan kok bajunya ketat, dekan kok begini, atau nggak pantas secara Islam gitu. Jadi terus menerus dibuat merasa nggak pantas. Dibangkitkan insecurity-nya, atau dicuri idenya. Itu juga mute artinya ya. Mute voice ya, dia curi idenya atau dianggap nggak penting idenya ya, itu kira-kira begitulah. Kenapa terjadi di antara sesama wanita, Bu Yanti? Karena itu tadi perebutan posisi kuasa ya, ingin lebih baik, mungkin lebih diperhatikan. Seperti tadi dikatakan ya, contohnya seorang wanita yang berhasil memanjat ke karir yang tinggi gitu ya, dia akan bertindak seperti yang tadi itu Pak Pujo namanya Queen Bee Syndrome, Ratu Lebah Syndrome, Ratu Lebah. Apa maksudnya? Perempuan yang sudah berhasil climbing very hard untuk menghancurkan semua pendapat bahwa perempuan nggak pantas di posisi pimpinan gitu kan ya, tempatnya di rumah, dan dia sudah mencapai itu dengan segala cara gitu ya, dia akan mempertahankan itu dengan segala cara juga. Karena ini bukan domain gua harus berjuang mempertahankannya ini. Dan kalau Anda sebagai orang-orang yang junior atau orang-orang baru yang terlalu bersinar, aku harus padamkan, nanti takut kamu mengambil dengan mudah posisi aku ini gitu loh. Nah, jadi dia biasanya akan menjauh, ya akan lebih ketus dan lebih menjauh dan lebih bertindak mirip-mirip laki-laki gitu loh. Dalam memimpin, dalam berbicara, ya dalam berinteraksi gitu Pak Pujo. Oke Bu Yanti. Ya, mempertahankan tadi. Dan ini akhirnya menular ya, karena sifat yang seperti ini kan membuat mungkin rekan-rekan kerja wanita di tempat kerja ini juga ngerasa, wah kok dia begitu. Ya. Saya juga harus begini. Saya juga harus begini. Begini aturan mainnya ya gitu Pak. Berarti ini sebenarnya merupakan permasalahan psikologis ya, yang memang mengakar ya Bu Yanti. Mengakar banget. Saya juga harus bilang Bu Yanti, kalau di tempat kerja saya ya, ada sesama perempuan yang berkonflik, pasti pikiran kita biarinlah nanti biarin aja lah perempuan. Dan ini juga salah ya. Salah banget. Kalau kan tadi yang 30% kinerja menurun, kemudian juga angka burnout dan turnover itu banyak, tinggi sekali Pak. Keluar dari kerjaan, karena stres di. Jadi ini masalahnya. Jadi kalau misalkan bapak-bapak yang nonton, ini bukan cuma masalah wanita ya, ini juga harus kita perhatikan. Ini harus kita sepakati bersama bahwa ini tidak konstruktif dan malah bisa destruktif terhadap keberlangsungan usaha yang kondusif dan seterusnya. Betul Pak. Tinggi sekali turnover perempuan yang akhirnya keluar dari tempat kerja karena nggak tahan dengan digosipin, diisolasi, didiamkan, dicuri idenya, gitu kan ya, dan seterusnya. Dan memang berarti yang sudah Bu Yanti sampaikan tadi karena dasarnya adalah dari nature, dari sifat dasar wanita, gitu ya, yang memang cenderung insecure di tempat kerja laki-laki, dan sifat dasar laki-laki yang cenderung membiarkan kita udahlah. Udah biasa perempuan mah begitu.
Bukan begitu Jadi itu cukup perempuan. mengakar ya, Bu Yanti? Sangat Tapi mengakar, bisa Pak. kita perbaiki kan ya? Seharusnya bisa, Pak. Wah, Ya, di seharusnya bukunya bisa. ada ini. Ya, betul. Di buku bisa kita lihat solusi dari memperbaiki keadaan ini ya dengan yang disebut dengan metode SAFE. Nah, itu berarti metodenya ini, nah ini disclaimer ya. Ya. Ini berarti merupakan salah satu karya intelektual hasil penelitian Bu Yanti. Betul, bersama kita nggak dua bahas terlalu banyak Bu Yanti. nanti karena harus dipublikasikan dulu, nggak diambil. Betul. Tapi bisa ya Bu Yanti? Sangat bisa, Pak. Tapi jangan ngomong soal mengubah dunia, gitu ya. Kalau kata Rumi itu, Rumi pernah mengatakan ya, kalau Anda ingin hebat, ubahlah dunia. Tapi kalau Anda ingin keren, ubahlah diri sendiri. Jadi di sini metode kita ini adalah metode kontemplatif ya. Kita mencoba untuk mengubah diri dulu, kemudian lingkungan terkecil kita, ya, baru kemudian mudah-mudahan direplika di mana-mana nanti. Itu harapan kita, Pak. Ya, sangat bisa diubah, tapi mulai dengan reflektif dulu, kontemplatif dulu, dan sadari dulu bahwa masalah ini real. Menyadari ya, Bu. Ya. Nah, jadi berarti kita bisa nih, kita bisa membuat lingkungan kerja menjadi lebih kondusif, lebih baik bagi sesama, bukan cuma buat wanita, tapi buat laki-laki juga akan terdampak juga. Betul, Pak. Dan ini nanti mungkin bisa berlaku global ya, Bu Yanti. Ya, harusnya hasil penelitian Bu Yanti ini. Harapannya begitu, Pak. Harapan kita berlaku global. Tapi kalau mau yang realistisnya, at least di lingkungan kerja kita sendiri dulu. Itu mudah-mudahan budaya ini, peradaban seperti ini bisa diubah untuk menjadi tempat yang lebih akomodatif untuk semua jenis kelamin gitu loh. Oke, Bu Yanti. Terutama mungkin bagi sesama wanita ya, agar lebih kondusif. Bagus hubungan sosialnya ya. Lebih suportif juga. Suportif ya. Kan Pak Pujo seharusnya kalau mau maju itu kan nggak harus ada yang dijatuhkan satunya. Ya kenapa nggak maju naik bersama gitu loh. Ya kan? Betul. Nah ini yang belum disadari barangkali ya. Betul. Dan kadang-kadang ya seperti yang dicontohkan Bu Yanti tadi, memang ada beberapa yang sengaja menjatuhkan kita dengan menunjukkan kelemahan kita menurutnya. Betul. Itu kan sebenarnya untuk menyembuhkan insecurity dia sendiri ya mungkin. Iya, betul. Dia merasa, wah kayaknya takutnya gue nggak mampu menyaingi dia nih, takutnya dia bisa lebih hebat dari aku nih gitu. Maka kita hilangkan dia dari peredaran gitu ya, sinarnya maksudnya. Betul ya. Mungkin kita juga ini, saya juga mengingatkan diri sendiri juga. Bukan salah satu sih, ya memang cuman itu, hanya itu. Perkara yang membuat iblis dijatuhkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena merasa lebih baik daripada manusia. Itu dia. Lebih baik daripada dia. Betul. Sombong ya, Bu. Sombong dan insecure, mirip bebek tipis jadinya ya. Karena merasa insecure, aku lebih baik, kenapa kau tidak memilih aku? Ya, bisnya dia lebih hebat nanti dari aku gitu ya. Aku lebih hebat dari dia. Iya. Nah, jadi jangan sampai ya usaha kita yang untuk bekerja itu kan sebenarnya niatnya ibadah. Betul. Itu malah membuat kita jadi tergelincir oleh hal-hal yang seperti ini. Betul. Yang bikin saya sedih itu adalah semua informan dari penelitian saya itu Muslim, Pak Pujo. Muslim, berhijab dan sepertinya pengetahuan agamanya itu cukup gitu ya, sangat mencukupi, tapi sanggup gitu ya kepada sesama perempuan melakukan ini gitu. Nah ini harus kita sembuhkan bareng-bareng. Hanya kita bareng-bareng bisa menyembuhkannya. Setuju saya, Bu. Nggak bisa sendiri. Nah, semoga dengan apa yang sudah diteliti Bu Yanti, hasilnya juga sudah ada di buku ini, bisa berkontribusi ya untuk membangun sisterhood yang lebih kuat. Yang sebenarnya. Sisterhood yang sebenarnya. Ya tidak dengan menjatuhkan, tapi bareng naik bareng-bareng. Nah, luar biasa. Iya. Nanti kalau misalkan Sobat Cendekia di rumah ingin mendapatkan buku yang sudah ditulis Bu Yanti, nanti bisa diakses lewat informasi yang ada di bawah ya Bu Yanti. Ya, bisa. Akan kita lengkapi informasinya. Ya. Insya Allah sangat bermanfaat dan mendidik bagi kita semua, Bu Yanti. Amin. Ada yang mau ditambahin nggak, Bu, sebelum kita sudahi dulu? Ya, mungkin ya teman-teman tidak menyadari kadang-kadang kita merasa kita yang dizolimi ya dalam dunia kerja, atau jangan-jangan kita yang melakukan kezoliman itu harus kita lakukan dengan cara mengisi checklist nanti dalam buku ini ya. Ada checklistnya ya, ada worksheetnya ya. Kita nggak tahu kadang-kadang kita pelakunya.
Atau kadang-kadang kita orang yang membiarkan itu terjadi, gitu ya. Seperti pengucilan, pengisolasian, penghilangan sinar. Ada yang menyarankan kadang-kadang secara manipulatif gitu, Anda tiarap aja dulu, gitu kan. Jangan terlalu bersinar, jangan terlalu, nanti ada yang cemburu. Kesannya menasehati, tapi sebenarnya itu mematikan potensi. Gitu. Nah, jadi hal-hal seperti ini harus diisi checklistnya itu nanti, dan mudah-mudahan kita akan sadar, oh, aku pelaku ternyata, oh, aku korban ternyata. Nah, mari kita gabungkan pelaku dan korban itu nanti dalam suatu metode yang mudah-mudahan akan bisa didiseminasi ke semua tempat kerja yang ada wanita di situ. Insya Allah, Bu Yanti, luar biasa ya, Bu Yanti. Jadi sekali lagi usaha dari buku ini, usaha kita untuk membangun ya, Bu Yanti, membangun, membuat kondisi jadi lebih baik dan istilahnya kondusif buat semuanya. Sekali lagi selamat atas amanah baru Bu Yanti, kemudian buku yang diterbitkan juga semoga bisa berkontribusi lebih baik bagi kita semua juga. Untuk Sobat Cendekia di rumah juga semoga kita terus bisa menjadi lebih baik dengan berkontemplasi. Betul Pak, and talk to her, not about her. Not about her ya, talk to her. Kalau ada masalah gitu kan ya, langsung ngomong dengan orangnya, bukan menggosipin di belakangnya gitu ya. Itu lebih baik saya rasa. Itu bisa jadi tagline baru. Talk to her. Omongin langsung aja. Not about her ya. Budaya gosip dihilangkan. Nah, betul sekali. Ada tempat khusus di neraka itu untuk orang-orang yang suka menggunjing. Wah, itu ada suratnya sendiri. Iya, betul. Ya, Bu Yanti, terima kasih banyak. Insya Allah nanti di podcast selanjutnya kita akan bahas topik-topik yang lain juga. Mungkin bisa kita lanjutkan soal sisterhood ini bagaimana. Tapi yang pasti, Sobat Cendekia dibaca ya bukunya. Kita akhiri dulu untuk hari ini, Bu Yanti. Terima kasih. Sampai jumpa Sobat Cendekia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.